Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa Al-Akbar Yogyakarta International Airport TV yang Allah rahmati. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah inspiratif dari seorang tokoh bisnis nasional yang bergerak di bidang jalan tol. Nah, kisah ini luar biasa menarik karena pria yang lahir di Samarinda 5 Desember 1957 dengan panggilan Babah Alun adalah seorang etnis minoritas Tionghoa yang pada tahun 1981 memeluk agama Islam dan kini nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf Hamka. Dikutip dari Wikipedia berbahasa Indonesia, Yusuf Hamka memeluk Islam saat bertemu dengan Buya Hamka, salah seorang ulama dan seorang sastrawan pada tahun 1981. Di ketika itu Yusuf Hamka berusia 23 tahun. Awalnya ia melihat di majalah Tempo ada seorang yang memeluk Islam dan disyahadatkan di Masjid Agung Al-Azhar. Babah Alun langsung ke sana bertemu dengan Ustadz Zaimi, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah, dan di bawah bimbingan Buya Hamka dia menjadi rukun kita dalam beragama yang kelima. Sesudah mengucapkan syahadat, kita mengerjakan sembahyang 5 kali sekurangnya sehari. Alun pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Yusuf yang menjadi mu'alaf tahun 1981 tanpa penolakan keluarga. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Orang tua Yusuf tergolong moderat. Ayahnya adalah Dr. Joseph Suhaimi SH atau Zhao Toqiang, seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta. Dan ibunya adalah Suwanti Suhaimi Xiaopo Swan, seorang guru. Ia lahir sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Bahkan waktu puasa tiba untuk pertama kalinya bagi Yusuf, seorang mu'alaf, ibunya sering membelikan makanan dan memberikan penggorengan baru buat masak dirinya. Yusuf Hamka menunaikan ibadah haji pada tahun 1984. Yusuf merupakan pendiri warung nasi kuning untuk kaum du'afa. Lelaki yang bernama asli Joseph Alun ini mendirikan Masjid Babah Alun di bawah jalan tol Insinyur Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yusuf mendapatkan nama belakang Hamka setelah Buya Hamka mengangkatnya sebagai anak. Yusuf Hamka kini terkenal sebagai seorang pengusaha di bidang konstruksi, terutama pada pembangunan jalan tol. Dirinya merupakan pemegang saham mayoritas PT Citra Marga Nusapala Persada yang mengoperasikan sejumlah jalan tol besar di Indonesia. Nama Yusuf Hamka kerap kali disebut warganet sebagai sosok crazy rich sejati. Kekayaan Yusuf Hamka yang banyak tetapi tetap tidak membuat dirinya suka pamer di sosial media. Dengan kekayaan puluhan triliun, Yusuf Hamka selalu menampilkan kesederhanaan. Dirinya memiliki moto yang ditulisnya di media sosial, yakni banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, nggak punya duit jangan nyolong. Jalur Cilenyi sampai ke Kertajati. Dalam suatu wawancara santai, di sela-sela beliau menandatangani suatu dokumen tentang jalan tol,
ketika ditanya modal asal pembangunan jalan tol, dengan santai dan tersenyum Yusuf Hamka mengatakan, ya alhamdulillah, duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar, karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Ini kita bukan jalan tol satu-satunya, ya, kita udah ada 6 dan kita akan bangun lagi nanti Harbor 2 juga kita akan dibiayai lagi oleh Bank Syariah dan PT SNI. Oh jadi ini tolnya Bank Syariah ya Pak ya? Sorry, Bank Syariah. Bank Syariah dia memakai benar-benar hukum syariah. Jadi nanti kita juga setelah itu akan membuat jalan tol kita jalan tol syariah. Nanti sahamnya juga saham syariah yang akan dipublikasi mungkin tahun depan ya, karena sekarang sedang digodok dengan akademisi dan BPJT. Ada. Jadi ini sebentar habis ini kita bersyukuran dengan meresmikan Masjid Baba Alun Wika di kolong tol Ancol. Nah selanjutnya Januari kita bikin meresmikan yang di Jalan Krukut di Depok. Gitu. Nah kemudian di rest area ini kita akan bikin lokasinya 15 hektar rest area yang ada Masjid Baba Alun kiri kanan dan jalur kiri kanan bisa terhubung dengan jembatan di atas. Nah, terus kita bikin outlet yang mewah dan UMKM juga tetap ada. Yang mewah itu maksudnya buat orang-orang yang mau cari barang-barang bermerek, yang branded, bisa juga dapat di situ. Nah, selanjutnya yang kelas yang middle low, yang seperti di Ciamplas, kita kasih juga kesempatan untuk buka di sana. Pokoknya nanti Tol Cisumdawu bukan hanya terowongan kembar, tetapi nanti ada outlet seperti di luar negeri, ada kayak di Basto di Amerika atau di Jepang kayak Gotemba. Pokoknya datang ke sono, berdharma wisata sambil belanja. Pasti bukan hanya ekonominya, tapi tanah di sekitar situ akan ikut merangkak naik, ya kan? Jadi multiplier efeknya untuk kebangkitan ekonomi kita dari kota sampai desa.